warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Sajidah dari kelas 11 F4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja itu merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pengertian masa remaja. Apa sih sebenarnya masa remaja ini? Nah, jadi masa remaja itu diibaratkan tuh sebagai masa pencarian identitas diri. Jadi sebelum memasuki masa remaja, seorang anak akan memasuki masa peralihan atau adolescent, yaitu rentang usia antara 9 sampai 13 tahun. Pada masa ini juga remaja dikenal dengan masa pubertas. Lalu ada B, perkembangan emosi masa remaja. Nah, perkembangan masa remaja ini dikenal dengan beberapa gangguan, seperti yang pertama itu ada gangguan jiwa berat yang dapat muncul pertama kali pada usia remaja. Nah, contoh gangguan jiwa berat ini seperti apa sih? Nah, contoh gangguan jiwa berat ini seperti penyakit yang kita kenal dengan sebutan skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit syaraf atau gila. Kemudian, gangguan kepribadian kedua itu ditandai dengan sikap suka berbohong dan melakukan tindak kriminal. Lalu ada penyalahgunaan obat bius seperti minuman keras, bolos sekolah, dan ikut kelompok kejahatan, serta melakukan suatu kejahatan yang tidak lazim bagi seorang remaja. Dan yang ketiga ada menentang atau melawan tatanan hukum. Nah, remaja ini sangat sering memberontak sistem kehidupan yang menurut dia itu tidak sesuai. Lalu yang keempat ada mencari perhatian. Umumnya, para remaja itu mulai peduli dengan dirinya untuk ditonjolkan di hadapan publik. Seperti remaja putra atau putri itu mulai memperlihatkan bagaimana mode yang sesuai dengan dirinya dan mulai mengenal cara berpakaian, make up, dan model hijab atau model rambut yang terbaru. Lalu yang kelima, remaja itu butuh akan cinta. Nah, para remaja ini sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya dan mulai merasakan sebuah getaran-getaran rasa suka yang kita sebut dengan cinta. Lalu yang keenam, remaja ini sudah mulai terikat dengan suatu kelompok. Nah, para remaja ini sangat tertarik untuk terikat pada kelompok teman sebayanya. Maka dari itulah, pilihlah kelompok yang baik sehingga tidak dapat menyebabkan konflik antara anak dan orang tuanya. Lalu yang ketujuh ada rasa ingin tahu dan mencoba. Hal ini tuh bisa timbul dalam seksual. Maka dari itu, rasa ingin tahu yang tinggi harus dibarengi dengan ilmu yang syar'i. Yang kedelapan adalah mencari figur idola. Para remaja sudah mulai mencari figur idola yang dirasanya paling baik untuk dirinya. Kemudian C, ada dimensi negatif pergaulan remaja. Ronggo Warsito pernah berkata, di tengah zaman edan yang paling beruntung adalah yang selalu ingat dan waspada. Setiap remaja harus mewaspadai perilaku negatif seperti yang pertama, suka keluyuran itu menghabiskan waktu tanpa adanya agenda dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bermalas-malasan dan suka menunda atau meringankan suatu pekerjaan. Yang ketiga, ragu-ragu dan mulai cenderung bimbang menjalani kehidupannya sendiri. Yang keempat, sering mengucilkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi mereka ini tidak mau mengasah potensi mereka sendiri. Lalu yang kelima itu lebih mementingkan bermain daripada belajar. Hal ini tuh sangat harus dijauhkan. Lalu yang keenam, mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan. Yang ketujuh, kaum remaja cenderung mengabaikan suatu kebiasaan yang baik dan harus dilakukan. Dan mereka tuh malah mengabaikan hal itu. Jadi contohnya seperti mereka itu malas beribadah, malas melakukan suatu karya, dan malas belajar. Lalu yang kedelapan, munculnya praktik hidup sehari-hari itu dengan gaya hidup yang penuh santai tanpa ada kerja keras. Sering bermain lama sehingga menghabiskan waktu seperti bermain biliar, PlayStation, bersanda gurau yang berlebihan, jalan-jalan pagi ataupun sore di hari libur, nonton TV yang berlebihan, dan nge-scroll media sosial tanpa melihat waktu. Untuk menjadi seorang remaja yang baik, jadi para remaja harus memperhatikan akhlaknya. Masuk ke materi bagian D, akhlak dalam pergaulan remaja. Nah, akhlak dalam pergaulan remaja ini dapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, senantiasa mengontrol dan dapat membawa diri dalam semua situasi. Mereka tuh dapat mencari teman yang baik dan motivasi untuk mengembangkan potensi diri mereka. Lalu yang kedua ada mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap semua tugas yang dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi mereka. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai suatu prestasi. Dengan demikian seorang remaja itu mampu gitu memiliki kemampuan untuk menyongsong masa depan yang baik dan
sukses. Yang keempat, tidak mudah larut dalam pergaulan bebas dan kesenangan. Karena kebiasaan yang menguras segala kemampuan itu dapat menghancurkan masa depan kita. Berikut merupakan akhlak dalam bergaul remaja yang harus dilaksanakan oleh para remaja. Yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam dimanapun kita berada. Dan yang kedua, berjabat tangan, tetapi harus dengan yang mahram ya. Yang ketiga, dilarang berhalwa atau berduaan. Ini nggak boleh. Dan yang keempat, mencari teman yang baik. Kemudian masuk ke materi bagian E, yaitu pelajaran dari tren milenial. Menurut Yusuf Hendy, ia mengatakan gerakan generasi milenial itu cenderung melek oleh teknologi dan tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan suatu pengalaman yang baru dan unik. Jadi, menurut beliau itu ada beberapa tren dari generasi milenial yang paling terlihat hingga saat ini diiringin perkembangan teknologi. Yang pertama, kaum milenial tidak lagi memperdulikan suatu brand atau merek dalam memilih produk atau suatu layanan. Jadi, mereka tuh lebih cenderung melihat rating dan rekomendasi sebagai referensi mereka untuk membeli atau memilih apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, kaum milenial lebih peduli pada pengalaman ketimbang barang. Jadi, menurut survei yang pernah dilakukan oleh Everbright Harris POGS tahun 2017, ia membuktikan milenial menghabiskan uang tuh hanya untuk mencari suatu pengalaman yang diinginkan ketimbang membeli suatu barang-barang yang mudah membosankan bagi mereka. Yang ketiga, milenial menghendaki perubahan dalam melakukan aktivitas. Misalnya kalau debut orang melakukan gym secara occasional, namun sekarang kaum milenial tuh memilih melakukan gym secara rutin, tetapi gym online gitu. Itu karena cukup membantu mereka untuk diri mereka dan masa depan mereka di kemudian hari. Yang keempat, milenial juga memilih untuk melakukan liburan atau mencari suatu pengalaman. Sebab itulah mereka banyak memutuskan memasuki jenjang rumah tangga. Kondisi inilah yang membuat angka usia menikah semakin tinggi pada rentang usia 27 sampai 35 tahun. Kemudian yang nomor 5, media sosial jadi kebiasaan baru milenial untuk mencari berbagai ragam informasi. Karena media sosial ini dianggap paling cepat dalam menyajikan segala informasi yang dibutuhkan oleh kaum milenial. Lalu yang keenam, milenial pun mulai menjalankan hidup minimalis dan lebih memilih untuk berbagi atau sharing dengan orang lain agar apa yang menjadi keinginan itu dapat terpenuhi sesuai harapan ataupun keinginan mereka. Kemudian masuk ke bagian nomor 7. Bagi suatu kelompok milenial, mereka tuh jika tidak memiliki sesuatu itu dianggap menjadi hal yang normal, bukan lagi merasa beban mental ataupun rendah diri. Misalnya ketika membeli kendaraan, kaum milenial banyak yang tidak memiliki mobil, jadi mereka lebih memilih menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Nomor 8. Kaum milenial juga memiliki gaya hidup yang lebih minimalis, lebih simple dan praktis. Mereka itu lebih memilih mempunyai rumah yang kecil dan tidak memiliki isi yang terlalu banyak sehingga tidak merepotkan mereka dalam mengurus urusan rumah. Yang ke-9, dalam mencari produk ataupun layanan, kaum milenial lebih memilih layanan yang punya ciri khas dan unik sehingga mereka itu dapat memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian ke-10, dalam bekerja, mereka pun cenderung memilih waktu bekerja itu yang fleksibel ketimbang waktu yang sudah pasti. Kaum milenial cenderung memilih pekerjaan seperti pekerjaan obat lah yang dibilang, yang bersifat tuh freelance dan tidak mengikat, tapi memiliki kualitas produksi yang tinggi serta menjanjikan hasilnya. Lalu masuk ke materi bagian F, yaitu pembinaan akhlak remaja era now. Akhlak yang baik merupakan pondasi agama dan merupakan hasil usaha dari orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita mengubah akhlak buruk menjadi baik, terlebih dahulu kita persiapkan diri untuk menjadi teladan. Remaja memerlukan adanya hubungan harmonis dengan sesama anggota keluarga. Remaja juga membutuhkan suasana demokratis, kritis, jujur, dan keterbukaan saat berkomunitas dengan anggota keluarganya sehingga segala masalah itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Di sungai banyak ikan-ikan, di langit banyak burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Hana Sajidah, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga materinya bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.